Infeksi saluran kemih adalah ada mikroorganisme, bisa kuman atau yang lainnya masuk ke saluran kemih kita, kemudian menimbulkan berbagai gejala yang sesuai dengan infeksi saluran kemih. Nah, penyebabnya yang paling sering pertama, kurang minum, kurang cairan. Jadi dalam sehari kita harusnya mengkonsumsi paling tidak 2 liter ya, 2 liter air putih sehari. Kalau kita kurang cairannya, kita juga akan lebih berisiko untuk terkena infeksi saluran kemih. Selain itu, kebiasaan lain yang juga sering dihubungkan dengan infeksi adalah kebiasaan menahan kencing. Kalau kita mungkin sedang bekerja atau sedang menonton atau beraktivitas kemudian menahan, biasanya itu kemudian terjadilah gejala-gejala infeksi saluran kemih. Selain itu juga kelainan anatomi dan kelainan fungsi dari saluran kemih juga merupakan faktor resiko dari infeksi. Seperti misalnya ada batu di saluran kemih, ada tumor di saluran kemih, atau misalnya pembesaran prostat di mana kencing itu susah habisnya setiap kali kita berkemih. Nah, itu merupakan salah satu penyebab juga. Gejala yang paling sering pertama anyang-anyangan mungkin yang sering kita dengar. Kemudian kencingnya terasa sakit atau perih. Diiringi dengan air kencing yang warnanya mulai berubah ya, mulai keruh, kemudian tidak jernih lagi, kemudian berbau juga bisa, sampai akhirnya kencing juga bisa berdarah pada infeksi yang tidak tertangani dengan baik. Ya, jadi air kencing yang memang sudah mengisi kandung kemih kita sehingga kandung kemih kita itu penuh, itu memang sudah saatnya dikeluarkan ya. Bayangkan kalau kita air mengalir, itu kuman-kuman atau apapun mikroorganisme susah untuk masuk kemudian tumbuh dan berkembang. Tapi kalau air itu menggenang, dibiarkan menggenang terlalu lama, kuman-kuman gampang masuk kemudian tumbuh dan berkembang biak. Jadi diusahakan kalau memang sudah waktunya kencing, segeralah untuk berkemih, tidak ditahan lagi. Yang pertama tentunya minum cukup ya, sehari-hari minumlah air putih yang cukup, 2 liter per hari, kemudian diusahakan tidak menahan kencing. Kalau misalnya kita ingin bepergian, kemudian kita sudah mengantisipasi bahwa akan terjadi macet atau yang lainnya, mungkin bisa berkemih terlebih dahulu. Dan kemudian bila ada penyakit-penyakit lain seperti ya tadi batu atau tumor atau yang lainnya, segeralah berkonsultasi ke dokter, terutama pada kasus-kasus infeksi saluran kemih yang berulang. Biasanya terjadi suatu kelainan anatomi atau fungsi di saluran kemih itu sendiri yang menjadi resiko kenapa infeksi itu timbul kembali. Pengobatan yang pertama tentunya ya kita mencari pertolongan ke dokter, kemudian dokter akan melakukan wawancara ya, kemudian pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lab. Yang paling sederhana adalah pemeriksaan urinalisis, diperiksa apakah betul ada tanda-tanda infeksi dan apakah jenis kuman, sampai jenis kumannya bisa diperiksa. Nah, kemudian kita bisa memberikan obat-obatan untuk membunuh kuman-kuman yang menjadi penyebab infeksi tersebut. Justru kalau aliran kencing terlalu deras, malah kita sebenarnya senang ya, karena kandung kemih kita berarti bisa kosong dengan bagus. Karena normalnya setelah kita berkemih harusnya sisa kencing itu habis, tidak boleh ada sisa. Tetapi pada aliran kencing yang terhambat, seperti misalnya pada kasus pembesaran prostat jinak atau pada perempuan mungkin ada istilahnya turun peranakan atau turun organ panggul, itu aliran kencing justru terhambat sehingga sisa urin di dalam kandung kemih itu tidak pernah habis atau banyak. Nah, disitulah air mengenang dan akhirnya menjadi faktor resiko untuk terjadinya infeksi. Untuk infeksi saluran kemih ini memang lebih sering terjadi pada perempuan, karena perempuan satu, uretra atau saluran kencing yang mengeluarkan kencing itu lebih pendek, sehingga kuman-kuman yang berada di sekitar anus itu lebih mudah untuk masuk ke dalam kandung kemih dibandingkan laki-laki yang saluran kemihnya itu panjang. Dan kedua,
letak dari muara saluran kencing perempuan itu lebih dekat dengan anus atau lubang dubur sehingga kuman-kuman tersebut juga gampang naik. Dari urinalisis kita bisa melihat beberapa hal yang kemudian mengarahkan seorang dokter untuk berkesimpulan bahwa seseorang menderita infeksi saluran kemih. Yang pertama adalah sel darah putih yang meningkat di urin. Kemudian sel darah merah juga bisa ikut meningkat, kemudian adanya bakteri di situ juga bisa terdeteksi, dan juga penanda-penanda lain seperti nitrit dan leukosit esterase yang juga bisa menjadi panduan dokter untuk melihat ada atau tidaknya infeksi. Demikian penjelasan mengenai infeksi saluran kemih bersama saya, Profesor Dr. Harina Erlianti Raharjo. Sampai jumpa pada episode berikutnya.